Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dewi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tips parenting ala Nabi Muhammad SAW. Nah, buku yang saya baca adalah buku Prophetic Parenting, Cara Nabi Mendidik Anak Perempuan. Di sini sudah dijelaskan secara lengkap bagaimana caranya kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita, khususnya perempuan. Namun tidak menutup kemungkinan untuk anak laki-laki juga ya. Jadi ada 7 kriteria yang harus dan sebaiknya harus dimiliki oleh setiap orang tua agar sukses dalam mengasuh anaknya di rumah. Nah, yang pertama adalah ikhlas. Sebaiknya orang tua memiliki hati yang ikhlas, hati yang lapang dalam menghadapi berbagai macam kejadian atau sesuatu yang di luar ekspektasi kita. Terkadang dengan keikhlasan segalanya akan lebih mudah dan lebih gampang kita jalani. Meskipun berat, jika kita memang sudah benar-benar ikhlas lillahi ta'ala karena Allah, semuanya akan dibantu oleh Allah, insya Allah ya. Dan yang kedua adalah ilmu. Tanpa ilmu kita seperti berada di dalam terowongan yang gelap dan kita tidak tahu mana titik temunya. Dan ketika kita sudah memiliki ilmu, segalanya akan berjalan lebih mudah. Jika kita memiliki ilmu pula, anak-anak juga bisa dan tertuntun secara baik. Karena apa? Karena orang tuanya sebagai tauladan memberikan ilmunya kepada anaknya, sehingga anak ini akan menjadi tauladan bagi orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya adalah kasih sayang. Nah, kasih sayang kepada anak, kepada suami, kepada pasangan kita tentunya ini sangat-sangat dibutuhkan di dalam bahtera rumah tangga. Tanpa kasih sayang, rumah tangga akan tidak kokoh, bahkan mudah untuk rubuh dan tergoyahkan. Sehingga perlu bagi kita yang terkadang dulu cuek, tidak peduli dengan lingkungan sekitar, sebaiknya memupuk rasa kasih sayang kita terhadap orang-orang di lingkungan kita. Dan selanjutnya adalah sabar. Nah, ikhlas dan sabar sebaiknya kita mintakan secara khusus kepada Allah agar diberikan kesabaran dan keikhlasan seluas samudra sebesar gunung Uhud. Kenapa? Karena ketika kita menghadapi berbagai kejadian di dalam rumah tangga itu sangat-sangat berbeda jauh ketika kejadian-kejadian sebelum berumah tangga. Sehingga bagi saya pribadi, saya minta kepada Allah bagaimana caranya saya mempunyai kesabaran dan keikhlasan yang lebih dibandingkan sifat-sifat yang lainnya. Karena dengan kesabaran dan keikhlasan, saya akan lebih mudah menjalani hidup saya. Dan ketika sesuatu yang tidak saya sukai dan sebenarnya itu bisa memancing amarah, jika memiliki kesabaran dan kita ingat bahwa kita perlu memupuk kesabaran, semuanya akan baik-baik saja insya Allah. Jadi dengan kesabaran juga kita tidak mudah untuk terpancing emosinya, untuk marah. Karena apa? Karena jika kita terpancing emosinya, itu akan berantakan. Batin orang di sekitar kita akan rusak, khususnya anak, mentalnya dan kejiwaannya bisa terganggu karena sifat amarah yang kita keluarkan secara meledak-meledak. Makanya kita minta khusus pada Allah, ya Allah berikan aku kesabaran yang luas, keikhlasan yang luas agar aku bisa dengan mudah menjalani kehidupan di dalam rumah tangga. Selanjutnya adalah teladan. Nah, kita sebagai orang tua pasti menjadi contoh bagi anak kita. Kita bagaikan cermin bagi mereka. Maka dari itu jadilah cermin yang baik bagi anak kita. Menjadi tauladan itu sebenarnya tidak sulit. Cukup kita lakukan saja hal-hal yang memang dalam tuntunan Islam. Istilahnya sesuatu yang baik-baik, yang beretitude, yang bermoral. Dan kita harus jaga komunikasi kita, jaga perilaku kita. Jangan sampai perilaku buruk kita ini terlihat oleh anak. Mungkin di depan pasangan boleh, di dalam kamar misalnya. Tapi kalau di depan anak, jadilah seseorang yang benar-benar harus menjaga wibawa, harus menjaga attitude, sopan santun, dan sebagainya. Sehingga anak kita juga akan terbawa di lingkungannya nanti ketika di sekolah ataupun di tempat kerja.
Selain itu juga adil. Nah, orang tua yang memiliki anak lebih dari satu sudah sangat perlu untuk bersikap adil. Kenapa? Karena setiap anak ini mempunyai haknya secara sama. Jika anak ini dua, maka keadilan itu harus seimbang. Begitu juga dengan anak yang 3, 4, 5 dan seterusnya. Maka dari itu jangan karena satu anak cantik atau satu anaknya lebih pintar, itu membuat kita jauh lebih menyayangi anak yang ini dibandingkan anak yang biasa-biasa saja, dan itu sangat-sangat dilarang oleh agama. Dan yang terakhir adalah pemaaf. Nah, pemaaf ini mungkin tidak jauh berbeda dengan sifat ikhlas. Pemaaf ini memang sudah sangat-sangat perlu agar kita terhindar dari penyakit hati, dari penyakit dendam, dari penyakit hasad. Kenapa? Karena di dalam rumah tangga itu kita berurusan dengan orang yang dulunya tidak kita kenal dan akhirnya menjadi keluarga kita. Contoh, keluarga dari pihak pasangan kita. Dan juga kita berada di lingkungan tetangga yang kita sebelumnya gak tahu ini mereka seperti apa gitu. Dan terkadang juga sifat-sifat pasangan kita pun bisa memancing emosional kita. Begitu juga dengan anak. Maka dari itu jadilah pemaaf. Karena menjadi pemaaf itu tidak ada ruginya. Seperti itu ya. Semoga dengan 7 kriteria ini bisa membantu teman-teman untuk sukses dalam parenting, dalam menghadapi bahtera rumah tangga, dalam berurusan dengan lingkungan sekitar. Semoga sukses. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.